Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu di ibadah sekolah minggu GKN Nazaret. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, kita harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik masih semangat? Semangat dong. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Oke, kita akan bernyanyi dari pujian berjudul Selamat Pagi Tuhan. Ya, adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, tolong adik-adik, tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita lanjut menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh girangga, haleluya. Oh girangga, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh girangga, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik, sebelum kita memulai doa pembuka kita menyanyi dari Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat kembali berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk bersekolah minggu ya Bapa. Walaupun di tengah suasana dan kondisi kami tidak dapat berkumpul di satu tempat, tapi kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk selalu dapat menjadi anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Iya, adik-adik masih semangat? Masih dong Kak. Masih ada sukacita? Amin. Amin ya. Kita Ya, kembali dengan lagu Sukacita. ya adik-adik tepuk tangan ya. Sukacita ku bertemu
ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ye 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 ye, sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ye 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 ye, sukacita bertemu dengan Yesus ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yuli, kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang sekali lagi. Nah, adik-adik tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, apa kabar adik-adik? Pasti kabarnya luar biasa bukan? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan tolong juga Tuhan agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, cerita kakak hari ini terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat ke-41. Kakak ulangi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ayo, yang ada Alkitab, dibuka Alkitabnya ya. Bila sudah, sekarang dengarkan kakak. Adik-adik, pada suatu malam ada seorang anak yang bernama Tom. Disuruh oleh mamanya mengambil sapu yang berada di luar rumah. Tapi Tom tidak mau karena di luar sudah gelap. Mengapa kalau di luar sudah gelap Tom menjadi takut ya? Apakah adik-adik juga takut? Atau untuk adik-adik yang sudah sekolah nih, kakak tanya, bagaimana rasanya kalau tidak naik kelas? Apakah tidak naik kelas itu menyenangkan? Wah, pasti adik-adik tidak mau ya kalau tidak naik kelas. Pasti adik-adik maunya semua naik kelas. Nah, supaya naik kelas, adik-adik harus rajin belajar. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini akan mengajarkan kita bagaimana supaya jangan takut. Adik-adik, tahu apa ini? Nah, kakak punya gambar. Lihat gambarnya? Benar, ini adalah perahu. Perahu itu biasanya dipakai di mana adik-adik? Benar sekali, di tempat berair. Bisa di sungai, bisa di danau, bisa di laut, bahkan juga bisa di kolam yang besar. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sebuah perahu yang sedang dipakai berlayar di sebuah danau. Dalam perahu itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dan semua murid-muridnya naik ke dalam perahu, mereka mulai berlayar ke seberang danau. Ketika perahu mulai berlayar, Tuhan Yesus kemudian pergi ke bagian belakang perahu untuk tidur di atas tikar yang ada di situ. Wah, pasti Tuhan Yesus sudah mengantuk ya. Saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba angin yang sangat keras bertiup. Ombaknya sangat besar, sehingga air masuk ke dalam perahu. Murid-murid mulai bingung. Mereka biasa berlayar, jadi mereka tahu kalau gelombang besar seperti ini mereka bisa tenggelam. Mereka menjadi sangat takut adik-adik. Tapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat di belakang perahu Tuhan Yesus masih saja tidur. Mereka pun kemudian membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka begitu takut adik-adik. Melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri. Kemudian berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka adik-adik, angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu dalam sekejap menjadi tenang. Dan murid-murid, mereka hanya bisa terheran-heran. Karena dengan berkata saja, ternyata Tuhan Yesus dapat menenangkan badai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, "Murid-muridku, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid hanya bisa saling memandang. Bukankah dari tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Seharusnya mereka tidak takut, bukan?
Mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan Yesus akan tolong. Nah, adik-adik, demikian juga kalau sekarang ada yang membuat adik-adik takut. Misalnya adik-adik takut gelap seperti Tom tadi. Atau adik-adik takut ditinggal sendiri di rumah. Takut ke toilet sendiri. Atau takut tidak punya teman. Atau mungkin saat ini adik-adik ada yang sedih, khawatir. Seperti contohnya saat ini adik-adik kita sedang ada virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Tentu itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi ingatlah, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik tinggal meminta dalam doa, dan pasti adik-adik akan mendapat pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Di samping berdoa, adik-adik juga harus menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Adik-adik, ingat, Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Kita punya Tuhan Yesus. Jadi, jangan takut. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kesimpulan dari cerita kita hari ini adalah adik-adik harus ingat bahwa kita adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Sehingga kapan dan dimanapun kita berada, kita ada dalam lindungan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah meminta pertolongan pada Tuhan melalui doa. Pada saat kita mengalami ketakutan, kesulitan, ataupun kesedihan. Dan lihatlah kuasa serta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Shalom adik-adik. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Ayo adik-adik semua, kita lipat tangannya. Kita mau berdoa, kita tunduk ke hadapan Tuhan. Siap? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali lagi mengucap syukur atas berkat dan kelimpahan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ajarkanlah kami untuk selalu berserah hanya kepadamu. Ajarkanlah kami untuk selalu percaya akan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan doa syafaat kami. Yang pertama-tama kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu yang menjadi permasalahan dan yang menjadi kondisi negara kami, bahkan bagi dunia ini. Dengan kondisi seperti saat ini, yaitu kondisi corona, kami masih belum bisa melaksanakan segala aktivitas kami, kegiatan kami, bahkan setiap pelayanan kami dengan baik dan secara langsung. Tapi kami dapat bersyukur walaupun di kondisi kami saat ini, kami masih memungkinkan untuk melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Terlebih-lebih kami dapat melaksanakan pelayanan kami secara langsung. Walaupun kami hanya menggunakan beberapa alat, yaitu kami menggunakan video maupun kami hanya menggunakan telepon atau gunakan alat yang memungkinkan kami untuk berkomunikasi. Tapi kami mau berterima kasih karena Engkau memampukan kami untuk melaksanakan dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau melawat negeri, bangsa dan negara kami ini. Kau berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan
untuk dapat melewati kondisi kami saat ini. Kami juga mau berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pendeta, Engkau memberkati penatua, diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang yang melayani. Engkau memberkati mereka, Engkau memampukan mereka untuk dapat melayani-Mu dengan baik dan benar. Apa yang mereka sampaikan akan firman-Mu maupun apa yang mereka sampaikan lewat perkataan mereka itu sesuai dengan perkataan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Kami mohon Engkau memberkati dan menyertai mereka selalu. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan adik-adik kami. Engkau memberkati mereka yang bahkan saat ini mereka sedang melaksanakan ujian maupun ulangan. Engkau memberkati mereka. Engkau memampukan mereka untuk dapat mengerjakan soal ataupun pertanyaan dengan baik dan benar. Apapun hasilnya nanti, kami mau menyerahkannya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi janda, duda, anak yatim dan piatu. Kau berkati mereka, Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau hibur mereka saat mereka merasa sendiri dan kesepian. Kami hanya dapat mendoakan mereka untuk dapat diberikan yang terbaik yang datangnya dari Engkau. Tuhan, begitu banyak yang ingin kami sampaikan, tapi bibir dan mulut kami sangatlah terbatas. Kami yakin dan kami percaya Engkau mengetahui segala isi hati kami. Kami hanya bisa meminta dan memohon kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita mau bernyanyi dengan lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih dapat bangun, diberi napas kehidupan oleh-Mu, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa. Dan kiranya apa yang kami dapatkan dari sekolah minggu tadi ya Tuhan, dari cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Yuli, itu dapat menjadi berkat bagi hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang membawa berkat bagi sesama dan bagi dunia, dan menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar juga tadi ya Tuhan, mampu kami bagikan kepada teman-teman kami yang seiman, yang belum bisa hadir pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.